sesuai dengan janji kita nih di episode sebelumnya, kali ini kita bakal lanjut nih ngobrolin tentang perjanjian. Tentunya masih sama geng Hospital Playlist dong. Iya betul sekali, ternyata masih banyak info-info penting yang belum kita sempat share nih ke teman-teman. Oke deh geng, tanpa lama-lama lagi, cus yuk kita lihat info-info penting apa lagi sih tentang perjanjian yang perlu kita tahu. 3, 2, 1, open. Waktu itu kita kan udah bahas nih tentang syarat sah perjanjian, a.k.a. kapan janji itu berlaku dan jadi bisa ditagih. Ingat kan adegan Jongwon itu ngejanjiin gaji 2 kali lipat ke teman-temannya pas nawarin kerja di rumah sakit Luje. Nah, buat ngingetin lagi nih ke teman-teman, ada 4 syarat sah perjanjian. Ayo, masih pada inget nggak apa aja? Yang pertama itu adanya kesepakatan para pihak. Terus yang kedua, orang yang buat perjanjian ini harus cakap hukum. Terus yang ketiga, ada sesuatu hal nih yang diperjanjian dalam perjanjiannya apa. Yes. Dan yang keempat, yang terakhir, perjanjiannya itu nggak boleh ya bertentangan sama ketentuan hukum yang berlaku dan ketertiban umum. Jangan lupa ya teman-teman, kalau lupa atau nih yang belum tahu detailnya kayak apa, bisa cek ke episode 3 kita, tinggal klik nih linknya ada di atas. Kalau udah terpenuhin syarat-syarat sah perjanjian yang tadi Ceka sebutin, itu artinya perjanjian jadi berlaku kayak peraturan nih buat yang berjanji. Jadi sama aja nih geng, kayak peraturan yang berlaku di masyarakat. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian itu harus ditaatin sama yang tanda tangan perjanjian. Istilah kerennya namanya Fakta Sunt Servanda. Nah, bener nih teman-teman yang tadi Yudi jelasin. Kalau di KUH Perdata tuh diatur nih, perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi orang-orang yang bikin perjanjian nih harus ngelaksanain isi perjanjiannya. Wajib layaknya kayak kita tuh patuh sama undang-undang gitu. Nah, misalnya kayak gitu kan, berarti wajib, kudu, harus dilakuin ya geng. Catet. Nah kalau di Drakor Hospital Playlist ada contoh nggak baik nih tapi dari dokter Jongwon. Dia kan janji tuh ya mau ngasih ruangan pribadi kan Cek ke teman-teman dokternya. Tapi malah nggak ditepatin. Nah karena perjanjian tuh dianggap sebagai undang-undang, makanya harusnya Jongwon tuh harus taat sama isi yang ada di dalam perjanjian tadi. 1인실 준다며? 양아치. 양아치? 양아치. 참. 아니다. 됐다. 석형이가 제일 불쌍해. 너 걔 방 봤냐? Makanya dalam perjanjian itu biasanya diatur nih tentang sanksi-sanksi kalau ada janji yang nggak bisa dilakuin nih sama para pihaknya. Sama aja kan kayak peraturan. Ya kalau janji kita nggak ditepatin istilahnya kita berarti ingkar janji atau bahasa kerennya one prestasi. Nah bener nih yang Yodi bilang tadi. Terus sebenarnya para pihak bisa loh ngatur dalam perjanjian, misalnya ada kejadian one prestasi nih, mau diapain? Bisa, misalnya mau dikenain sanksi atau dikenain denda juga boleh loh geng. Setuju, jadi para pihak tuh bebas sebenarnya mau ngatur apa aja di dalam perjanjiannya. Nama kerennya itu kebebasan berkontrak. Untuk itu, yuk kita bahas satu-satu one prestasi dan kebebasan berkontrak. Biasanya pasal one prestasi dalam suatu perjanjian itu mengatur akibatnya bakal gimana nih kalau sampai kejadian one prestasi. Itu tuh bisa misalnya kita mau ngenain dendanya tuh misalnya senilai berapa. Atau misalnya kita mau mewajibin orang yang melakukan one prestasi itu tindakan-tindakan tertentu juga boleh loh geng. Di Hospital Playlist ada tuh ceritanya si juniornya Jungwon yang namanya Do Jae-hak. Dia tuh kena tipu nih geng pas mau sewa rumah gitu. Jadi dia kan bikin perjanjian sewa rumah sama agen rumahnya. Kewajibannya si Do Jae-hak adalah untuk ngedeposit uang sebesar 200 juta rupiah. Dan sebaliknya, yang agen sewa rumahnya itu akan kasih sewa rumah dalam jangka waktu panjang. Tapi ternyata malahan si agen rumahnya itu geng kabur loh dan gak menuhin kewajibannya. Kasian banget kan Do Jae-hak jadi gak dapet apa-apa dia. Kejadian yang tadi gue ceritain tuh geng, bisa nih dibilang sebagai kejadian one prestasi. Karena Do Jae-hak kan udah menuhin kewajibannya nih untuk deposito uang 200 juta rupiah. Tapi malah si agen rumahnya kabur dan ingkar janji, jadi sewa rumahnya nggak dikasih.
Oke, one prestasi udah ya. Sekarang kebebasan berkontrak. Apa itu sebenarnya kebebasan berkontrak? Artinya, pihak-pihak yang berjanji dalam perjanjian itu bebas ngatur apa aja isi perjanjiannya. Kayak penjelasan kita tadi, kita bisa atur nih perjanjian itu tujuannya apa yang mau dijanjiin. Imbalannya juga bebas mau apa aja. Bebas juga nih mau ngatur kalau nyelesain masalah tuh gimana kalau ada masalah antara para pihak. Dan juga bebas ngatur sampai kapan perjanjian itu berlaku. Tapi yang perlu diingat ya teman-teman, pokoknya perjanjian itu harus menuhin syarat sah perjanjian dan nggak boleh melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Lanjut sama info lain ya, geng. Gua mau share nih info tentang sebenarnya perjanjian apa aja yang bisa kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu ada banyak banget, geng. Kita nih hampir tiap hari tuh bikin janji juga. Kayak misalnya kita belanja ke pasar, ke tukang sayur, atau beli makanan. Nah, kategori perjanjian yang tadi gue sebut itu namanya perjanjian jual beli. Terus kalau kita mau sewa rumah nih atau apartemen, pasti kita juga tanda tangan perjanjian nih, geng. Nama perjanjiannya perjanjian sewa menyewa. Jadi emang banyak banget nih, geng, jenis perjanjian yang kita temuin dalam keseharian kita. Misalnya teman-teman mau tahu tentang perjanjian yang lain nih, boleh banget nih request ke kita, komen di bawah. Nanti kita akan mengarahkan kalian. 죄송합니다. 안정원 교수가 좀 만난 것도 좀 사주고 그래요. 수술 잘 끝나고 아이 잘 회복되면 제가 맛있는 거 사줄게요. 감사합니다. Nah, kayak yang barusan dicuplikan tadi, Jongwon kan janji nih mau traktir Jangyol. Kalau misalnya janji yang seperti itu namanya perjanjian lisan. Terus contoh yang lainnya lagi nih, geng. Untuk teman-teman yang udah kerja, baik itu kerja di kantoran atau misalnya teman-teman freelance, biasanya ada kontrak kerjanya kan. Nah, itu juga termasuk dalam kategori perjanjian ya, namanya perjanjian kerja. Terakhir nih yang harus diingat teman-teman, sejak tahun 2009 perjanjian itu wajib dalam bahasa Indonesia atau bisa ada sih bahasa lainnya, tapi bahasa Indonesianya juga harus ada. Misalnya nih teman-teman mau bikin perjanjian sama orang asing dalam bahasa Inggris misalnya atau dalam bahasa Korea. Nah, tapi harus ada bahasa Indonesianya juga. Kalau dulu boleh aja perjanjian tuh pakai bahasa Inggris misalnya, terus nanti bahasa Indonesianya tuh diterjemahin belakangan, terus ditandatanganin misalnya nanti gitu sebulan kemudian. Tapi sejak ada peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, perjanjian itu harus ada bahasa Indonesianya dan versi bahasa Indonesianya itu harus ditandatanganin bersamaan dengan versi bahasa asingnya. Baiklah teman-teman, kali ini sekian dulu ya dari Arah Hukum. Subscribe dan nyalahin notifikasi kalian ya, geng, supaya bisa ngobrolin hukum lagi nih, tentunya sama Arah Hukum dong. Mampir juga dong di Instagram kita di @arahhukum. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Semoga informasi yang kita share bisa bermanfaat dan diaplikasiin sama teman-teman. Makasih banyak juga nih buat teman-teman yang udah nonton. Khusus buat teman-teman geng Hospital Playlist, bersabarlah sampai season 2-nya keluar. Kali ini kita pamit dulu. Kamsahamnida ya Robu. Gumawoyo, thank you, geng.